Balik lagi bersama catatan kecil Merdeka. Ya, di sini saya akan membahas tentang sejarah Purbolinggo. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat mengetahui informasi ini. Sejarah Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Zaman Belanda, 4 April 1936, rombongan kolonis dari Jawa mulai menempati Trimurjo, Residenti Lampung si Distristen, nama provinsi Lampung pada zaman Belanda. Pada masa kedudukan Jepang berubah nama menjadi Lampung Siu. Sebagai kolonis pertama, warga Trimurjo saat ini menjadi metro, asal kata dari bahasa Jawa yaitu mitro, yang artinya sahabat, dan bahasa Belanda metrem, yang berarti pusat. Mulai bergeser ke daerah distrik setingkat kecamatan Batanghari Nur, nama Purbolinggo waktu zaman Belanda. Karena metro dirasa sudah mulai sesak dan pemukiman para transmigran yang kebanyakan berasal dari Yogyakarta. Karena kondisi pada saat itu, wilayah sekitar Trimurjo adalah hutan belantara, termasuk Purbolinggo. Beberapa narasumber mengatakan kolonis-kolonis tersebut datang ke Lampung melalui program transmigrasi Bedul, desa dari salah satu kecamatan di Yogyakarta, yang difasilitasi oleh Belanda. Salah satu di antaranya adalah warga Wonosari. Bahkan hingga saat ini banyak sekali warga metro yang mengaku berasal dari Wonosari, Yogyakarta. Pada awal warga masuk ke Batanghari Nur, mulai dibangunlah desa-desa di sekitar sungai yang mengalir di Punggur. Karena pada waktu itu masyarakat masih sangat bergantung pada aliran sungai untuk bertani. Sungai itu yang hingga sekarang masih beri nama Sungai Batanghari. Karena itulah daerah Purbolinggo kala itu diberi nama Batanghari Nur, yang kurang lebih artinya adalah cahaya dari Sungai Batanghari. Batanghari Nur memiliki desa dari A sampai H, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kami tua atau lurah, yaitu Taman Asri, Taman Bogo, Taman Sari, Tambah Dadi, Taman Endah, Taman Fajar, Tegal Gondo, Toto Harjo. Kala itu, Belanda menggunakan desa Tabadadi sebagai pos penjagaan, tepatnya di sekitar perempatan Pasar Tempel, desa Tabadadi. Zaman Jepang. Pada zaman Jepang, Batanghari Nur berubah nama menjadi Toyo Sawah, yang artinya dalam bahasa Jawa adalah air sawah. Mungkin diberikan nama itu juga karena dari cara membacanya sudah mirip dengan kata-kata bahasa Jepang, yaitu Toyo Sawah. Diberikan nama Toyo Sawah karena pada waktu itu Jepanglah yang membuat rencana pembuatan sungai buatan atau irigasi, yang hingga kedudukan Jepang berakhir irigasi tersebut belum sempat dibangun, yang pada akhirnya irigasi tersebut dapat dibangun pada saat program Pelita pada era Presiden Soeharto. Zaman kemerdekaan menjelang tahun 1949, warga Toyo Sawah ditimpa wabah penyakit pes. Penyakit pes disebarkan oleh hewan pengerat, terutama tikus, yang pada ceritanya apabila warga mengalami gejala di pagi hari maka sore harinya meninggal. Jika mengalami gejala di sore hari maka paginya meninggal. Mengingat ganas penyakit tersebut dan Toyo Sawah belum mempunyai tenaga kesehatan yang cukup seperti saat ini. Karena musibah inilah warga Toyo Sawah pada tahun 1949 berinisiatif mengajukan permohonan kepada pemerintahan Republik Indonesia agar ada penambahan penduduk di Toyo Sawah melalui program transmigrasi. Namun setelah lama menanti, akhirnya pada tahun 1956 permohonan tersebut baru dapat direalisasikan. Padahal penduduk di Toyo Sawah pada waktu itu sudah tinggal beberapa keluarga saja yang dapat bertahan dari penyakit pes. Pada tahun 1956 tibalah para transmigran dari Pulau Jawa, kali ini tidak hanya dari Yogyakarta, melainkan beragam seperti Sunda, Kebumen, Solo, Banyumas, dan lain-lain. Bahkan hingga saat ini masih ada blok-blok yang mengatasnamakan daerah mereka masing-masing sebelum transmigrasi ke Lampung seperti Tegalioso Solo, Tegalioso Kebumen, Tanjung Inten Banyumas, Tabadadi Pacitan, dan lain-lain. Setibanya para transmigran angkatan 1956 ke Toyo Sawah, mulai dibukalah hutan-hutan untuk memperluas wilayah pemukiman yang tadinya dari A sampai H, kini mulai ditambah beberapa desa di antaranya Tanjung Intan, Tegalioso, Tanjung Kusuma, Tambah Luhur, Toto Mulyo, Taman Negeri, Tegal Ombo, Toto Projo, Tanjung Kencono, Tambah Subur, dan Tanjung Tirto. Atas kebahagiaan warga Purbolinggo angkatan 1936,
atas kehadirannya warga baru pada tahun 1956, maka nama Toyo Sawah pun diganti dengan nama Probolinggo yang merupakan gabungan dari kata Probo dan Linggo. Kalau tidak salah, artinya adalah berkumpul kembali. Dari hari ke hari, nama itu berubah dari Probolinggo menjadi Purbolinggo. Sekian penjelasan tentang sejarah Kecamatan Purbolinggo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar paham tentang sejarah. Sejatinya, manusia yang tidak tahu sejarahnya, maka manusia itu tidak mempunyai jati dirinya.